Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kanza Islami. Pada video kali ini Kanza akan menayangkan tentang sejarah singkat Syekh Siti Jenar part 1. Berikut adalah kisahnya. Menuju Tuhan, rupanya menjadi hal yang terus-menerus diupayakan para hamba pencinta. Dalam ajaran agama, banyak cara dan jalan yang ditempuh oleh para ulama rohaniwan mengajarkan pada kita. Salah satu contoh di dalam ajaran Islam mengenal istilah adalah gerakan batin hakikat. Semisal yang dicanangkan oleh Al-Halaj dan diteruskan oleh Syekh Siti Jenar di Indonesia. Wali ini tidak dimasukkan dalam lingkungan atau anggota Wali Songo. Mungkin karena sistem dan metodenya tidak sama, tetapi generasinya terus berkembang hingga kini, tidak mengetahui di mana salatnya. Di samping itu ada banyak jenis gerakan selain Syekh Siti Jenar yang dicanangkan oleh para Wali Songo. Di antaranya adalah tarekat. Pertanyaannya, apakah gerakan tarekat yang dicanangkan para wali itu masuk dalam kategori syariat atau gerakan hakikat? Islam lahir didahului oleh hakikat baru kemudian syariat. Buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lama bertahanut bermalam di Gua Hiro. Beliau menghabiskan malam-malamnya di sana untuk beribadah dengan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa malam kemudian, turunlah wahyu pertama. Disinilah syariat mulai dibentuk untuk umatnya. Namun pada giliran periode berikutnya, muncul gerakan yang mirip hakikat yang diajarkan oleh Al-Halaj yang cukup bertentangan dengan syariat pada umumnya. Beratus tahun kemudian hadir pula di Indonesia. Pelopornya adalah Syekh Siti Jenar. Gerakan ini cukup berhasil membawa para pengikutnya untuk terus mengupayakan gerakan ini berkembang. Entah bagaimana, akhirnya syariat yang biasanya dianut oleh masyarakat umum tiba-tiba tidak lagi menjadi fokus utama dalam beribadah kepada Allah. Yang hadir dan ramai dianut oleh masyarakat adalah sejenis hakikat. Di antara yang kerap dibicarakan orang adalah ungkapan eling atau manunggaling kaulo Gusti. Semacam penyadaran akan penyatuan antara hamba dengan Tuhannya. Konon ajaran itu masuk dalam kategori hakikat. Adapun syariatnya tidak seperti para penganut Islam biasanya. Atau barangkali tidak ada syariat sama sekali. Seandainya pun ada syariat, maka dipastikan sangat berbeda dengan para pemegang rukun Islam pada umumnya. Ajaran Syekh Siti Jenar, salah satunya, menurut salah satu pembimbing tarekat, adalah gerakan salat di atas daun. Generasinya hingga kini pun masih mempraktekannya. Selembar daun dipotong dan digelar sebagai sajadahnya lalu melaksanakan salat di atas daun itu di permukaan air. Atau suatu ketika selembar daun pisang menempel di dahannya, maka disitulah mengerjakan salatnya. Jadi begitulah seseorang yang khusus mendalami ilmu syariat Syekh Siti Jenar. Karenanya, tidak mustahil seseorang itu mempelajari bagaimana bisa terbang dan menghilang. Itulah yang diajarkannya, itulah karomahnya, itulah yang saya dengar dari guru. Masalah benar tidaknya saya belum tahu. Lalu, bagaimana dengan gerakan para wali lainnya? Menurut Abdullah Asy-Syaroni, bukan itu yang istimewa. Karomah dipandang oleh Asy-Syaroni adalah al-istiqomah, meskipun kecil kelihatannya. Sehingga timbul ungkapan, khairun min alfi karomah, istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Karenanya, tidak perlu tertarik dan tidak perlu mempelajari hal-hal seperti itu. Inilah yang disebut gerakan tarekat yang dipelopori oleh para aulia. Karenanya pernah ada seorang ulama besar membuat geger orang-orang, di mana salatnya tidak pernah diketahui. Namun tiba-tiba saja ulama itu ada di sana. Wallahu a'lam, kita tidak tahu, namun itulah gerakan mereka.
Jadi sangat antik mereka punya gerakan. Karena itu Wali Songo tidak mau ketinggalan punya gerakan juga. Tarekah namanya. Jadi tarekat yang diajarkan para wali itu sangat jelas dan terlihat apa adanya. Para pengikut tarekat saat berkumpul ramai-ramai kemudian melakukan zikir tarekat bersama-sama. Ramai-ramai ditalkin atau dibayat oleh musyidnya, oleh mukodam atau khalifah, terserah istilahnya apa, itu semata-mata untuk melestarikan gerakan Wali Songo. Itulah alasannya mengapa para pengikut tarekat berkumpul. Sementara para pengikut Syekh Siti Jenar pun gigih membuat generasi penerusnya dengan gerakan-gerakan yang dianggap kontroversial. Sementara grupnya Wali Songo ternyata kelihatannya lebih berhasil dalam gerakannya. Sehingga berkembanglah tarekat di seluruh dunia dengan berbagai versi dan silsilahnya hingga kini. Salah satu inti gerakan tarekat yang dikedepankan oleh para Wali Songo adalah hal yang jelas bentuk syariatnya. Buktinya adalah orang-orang tarekat zikirnya jelas, bagaimana ucapannya, di mana tempat berzikirnya, apa yang diucapkan, siapa gurunya dan kepada siapa silsilahnya begitu jelas hingga wusul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa ada yang disembunyikan sama sekali. Tentang ajaran hakikat pada tarekat yang diajarkan para wali hanya mengajarkan khofi, selebihnya zikir, solawat dan membaca Al-Quran kepada para pengamal tarekat. Khofi sendiri merupakan hal rahasia yang tidak bisa diajarkan melainkan dengan talqin kepada mursyidnya, mukodam atau khalifahnya. Namun ajaran hakikat yang dikedepankan oleh tarekat tidak untuk menciptakan sebuah kelebihan karomah. Semata-mata hanya untuk bagaimana mampu berkomunikasi kepada Allah dalam segala tingkat keadaan dan situasi. Jikapun ada kelebihan yang ditimbulkan, hal itu semata-mata karena maziah saja dan tidak ditampakkan. Bahkan jika seorang pengikut tarekat memiliki karomah, ia sendiri menganggapnya sebagai beban yang berat sekali dipikulnya. Pendeknya, menjadi pengamal tarekat adalah individu yang siap menjadi orang yang biasa-biasa saja. Sobat-sobatku semua, itulah tadi sejarah singkat ajaran Syekh Siti Jenar part 1. Saksikan kisah-kisah lainnya hanya di Kanza Islami. Semoga bermanfaat dan mendapat berkahnya. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.